Halo guys, Pintu Kartel di sini. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Minuscule yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Agar nggak kebingungan, buat kalian yang penasaran dengan alur cerita film sebelumnya, boleh nih guys ditonton dulu agar kalian mengerti dengan jelas alur cerita film ini. Sebelum gue mulai, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film animasi seperti ini. Oke lah, yuk sama-sama kita tonton alur cerita film lengkapnya. Pada film sebelumnya, Kumbang Merah telah berhasil membantu semut hitam dari serangan semut merah. Dan sekarang ini, si Kumbang sudah memiliki istri dan 4 ekor anak. Di sana Kumbang Merah sedang melatih anak-anaknya untuk mencari persediaan makanan di musim salju. Suatu hari salah satu anaknya tak kunjung kembali. Lantas sang ayah pun mencari keberadaannya. Terlihat saat itu sang anak yang belum kembali sedang diganggu oleh beberapa ekor lalat. Mereka dengan seenaknya menyerang dan mengambil makanan yang sedang dibawa oleh anaknya. Melihat hal itu, ayah Kumbang pun datang dan menjebak lalat itu agar mengejarnya. Hingga pada akhirnya semua lalat itu pun terperangkap di sarang laba-laba. Setelah itu dia pun kembali menemui anaknya yang sudah tergeletak akibat serangan dari lalat itu. Dan kemudian mereka pun kembali pulang ke rumahnya. Sementara itu di tempat koloni semut hitam, terlihat kalau mereka sedang berada di sebuah kota dan menyusup ke suatu tempat untuk mencari persediaan makanan. Lantas tanpa mereka sadari, para koloni semut merah juga ikut turut memperhatikan mereka. Di sana koloni semut hitam secara diam-diam masuk ke dalam saat manusia pemilik tempat tersebut sedang lengah. Hingga pada akhirnya dengan kerjasama yang baik, para semut hitam pun berhasil mengambil salah satu kotak makanan itu. Setelah berhasil, tiba-tiba para semut merah pun datang. Melihat hal itu, pemimpin semut hitam pun menyuruh anak buahnya untuk naik kembali ke atas. Sementara dirinya sendiri akan mengalihkan semut merah agar pergi menjauh dari para anak buahnya. Di sini pemimpin semut hitam lalu pergi ke suatu tempat packing barang produksi dengan diikuti para semut merah yang masih mengejarnya. Di sana pemimpin semut hitam kabur di antara tumpukan barang sambil mencari cara untuk menghentikan para semut merah. Namun masalah lagi-lagi terjadi ketika para semut merah datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak dari berbagai arah. Pemimpin semut hitam yang sudah terkepung kemudian mengirimkan sinyal bantuan kepada si Kumbang Merah. Lantas Kumbang Merah yang mendapatkan sinyal itu pun langsung pergi membantu semut hitam. Namun secara diam-diam salah satu anaknya juga ikut pergi mengikutinya. Setelah tiba di sana, Kumbang Merah langsung menyelamatkan semut hitam yang sedang bergelantungan. Namun tiba-tiba para semut merah pun datang hingga terjadilah aksi rebut-merebut semut hitam. Tetapi karena semut merah yang terlalu banyak, hingga membuat sebagian semut merah akhirnya terjatuh dan masuk ke dalam kotak packing. Tak lupa anak Kumbang Merah yang diam-diam ada di sana pun ikut turut jatuh ke dalam kotak packing itu. Melihat hal itu, ayah Kumbang pun langsung mencari anaknya. Terlihat kotak-kotak tersebut sudah dalam perjalanan untuk dikirim.
Sesampainya di bandara, kumbang merah pun terpisah dari anaknya dikarenakan tak sempat masuk ke dalam pintu otomatis. Namun untungnya ada seekor kecoa yang membantunya. Hingga pada akhirnya dia pun mampu menemukan tempat keberadaan anaknya itu. Kembali ke pesawat yang sudah lepas landas. Dengan kekuatan penuh, kumbang merah berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut. Akan tetapi karena kotaknya tertutup oleh lakban, lantas kumbang merah hanya bisa menunggu kotaknya dibuka agar dia bisa bertemu dengan anaknya kembali. Lantas perjalanan yang sangat panjang pun mereka lalui. Waktu demi waktu telah berlalu, hingga mereka melewati Samudra Atlantik dan sampai di sebuah pulau terpencil. Pada saat itu kotak tersebut pun dibawa oleh sebuah mobil. Dan tanpa disadari, kumbang merah terjatuh dan terpisah lagi oleh anaknya. Positive vibration. Di sana terlihat kumbang merah sudah sangat kelelahan. Sementara di tempat lain, seorang pria yang menerima kotak itu pun membuka kotaknya, yang membuat anak kumbang itu bisa keluar dari kotak tersebut. Saat itu anak kumbang merah pun langsung pergi dari sana. Tidak lupa dia juga meninggalkan jejak kentut-kentutnya. Berpindah ke kumbang merah yang saat itu berada di tepi pantai. Kemudian dia pun bertemu dengan seekor kepiting. Di sana juga terlihat kalau ada seekor ulat beracun yang menyerang manusia hingga membuat manusia itu berbintik hijau dan sangat kegatalan. Lantas kumbang merah pun langsung meminta bantuan mereka agar dapat mengirimkan sinyal kepada temannya, yaitu pemimpin semut hitam. Lalu sinyal itu pun diberikan melalui pesan berantai dari semut yang satu ke semut yang lain. Hingga sinyal tersebut diterima oleh salah satu anak buah semut hitam. Lantas dia pun langsung memberitahukan informasi itu kepada pemimpin semut hitam. Mengetahui hal tersebut, pemimpin semut hitam pun langsung mencari lokasi keberadaan kumbang merah di sebuah globe yang ada di sarangnya. Setelah lokasi ditemukan, pemimpin semut hitam pun pergi ke tempat laba-laba. Di sana dia meminta bantuannya, walaupun sempat ditolak. Namun pada akhirnya semut hitam dapat membujuk laba-laba hitam tersebut agar dapat membantunya. Karena laba-laba hitam ini juga kenal dengan si kumbang merah. Singkat waktu mereka pun pergi dengan menggunakan sebuah kapal mainan yang sudah dililitkan oleh balon udara. Lantas mereka pun pergi melewati terowongan dan terbang menuju awan. Dan untuk mengemudikan kapal tersebut, di sini mereka berdua harus tidur secara bergantian. Berpindah ke anak kumbang merah yang saat ini tengah berada di dalam hutan. Di sana dia melihat beberapa spesies hewan yang menyeramkan. Saat hujan berhenti tanpa dia sadari, ternyata dia sedang berada di tubuh belalang kayu. Kemudian anak kumbang itu pun hinggap di sebuah tangkai bunga untuk mencari makanan. Akan tetapi ternyata bunga itu adalah bunga kantong semar yang langsung mengurung si anak kumbang merah ke kelopaknya. Namun dengan kekuatan super kentutnya, membuat bunga tersebut menjadi layu. Setelah terbebas dari bunga tersebut, dia malah kembali dihadapkan dengan seekor belalang sembah. Lantas kejar-kejaran pun terjadi, sampai pada akhirnya sang belalang menghantam sebuah batang kayu.
diikuti dengan anak kumbang merah yang tertabrak sebuah batu. Saat itu anak kumbang terjatuh ke dalam sebuah lubang dan terperangkap di sarang laba-laba bersama dengan seekor lalat, ulat beracun, dan seekor kumbang hitam. Di sana anak kumbang merah yang berusaha untuk melepaskan diri malah membuat sang laba-laba itu pun keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, di tempat lain kumbang merah yang terus mencari anaknya menemukan tanda-tanda keberadaan anaknya. Di sana dia melihat jejak-jejak anaknya itu dan terus mengikutinya. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan anaknya yang hampir dimangsa oleh laba-laba. Melihat hal itu, ayah kumbang pun segera menyelamatkan anaknya itu. Namun sayangnya mereka malah terjatuh lebih dalam bersama laba-laba itu. Di dalam sana kumbang merah menyelamatkan lalat serta ulat bersama dengan kumbang hitam. Dan juga menyelamatkan anaknya yang sudah tak sadarkan diri untuk dapat keluar dari lubang tersebut. Setelah mereka berhasil keluar, di sini kumbang hitam membawa kumbang merah beserta anaknya untuk masuk ke dalam sarang kumbang hitam. Di sana kumbang hitam mengobati anak kumbang merah dengan sebuah jamu dan bunga. Hari demi hari pun telah berlalu, namun anak kumbang merah itu pun belum sadarkan diri. Di lain tempat, terlihat semut hitam dan laba-laba hitam yang sedang dalam perjalanan. Kemudian mereka pun dihadapkan dengan sebuah badai yang menyerang kapal terbang mereka. Namun sayangnya, kapal mainan mereka itu pun langsung ditelan oleh hiu raksasa. Kembali ke anak kumbang merah yang saat ini telah sadar. Dia pun sangat berterima kasih kepada kumbang hitam yang telah menyelamatkannya. Dan sepertinya di sini muncul perasaan di antara mereka berdua. Singkat waktu di tengah cuaca hujan, kumbang merah membagikan cerita petualangannya bersama semut hitam dengan para kumbang hitam di sana. Setelah mendengar cerita petualangan kumbang merah dan semut hitam, mereka pun mengangkat sebuah kelapa dan menjatuhkannya ke arah batu hingga kelapa itu pun pecah. Lantas mereka dapat menikmati buah kelapa tersebut. Berpindah ke dalam laut, di sana laba-laba hitam dan semut hitam yang tengah berada di dalam mulut hiu. Mereka kemudian mengeluarkan suara bising di sana agar si hiu mau mengeluarkan mereka. Dan ternyata cara itu pun berhasil hingga membuat mereka dimuntahkan oleh hiu tersebut. Setelah itu di tempat lain, beberapa pohon di tepi pantai telah ditebang oleh manusia. Di sini kumbang merah tahu kalau manusia ini sedang menjalankan proyek untuk membuat sebuah apartemen dan hotel di tempat ini, di mana hal itu akan menghancurkan tempat tinggal kumbang hitam dan spesiesnya. Ketika itu kumbang merah ingat akan ulat beracun yang sebelumnya menyerang manusia. Lantas dia pun kemudian mendapatkan ide agar bisa menghentikan proyek manusia itu. Setelah itu kumbang merah langsung pergi untuk menemui koloni ulat tersebut. Di dalam perjalanan kumbang merah malah bertemu dengan seekor belalang sembah. Di sana kumbang merah yang sempat terhipnotis oleh belalang itu sehingga belalang itu bisa menangkapnya. Namun saat akan dimangsa, untungnya anak kumbang berhasil menyelamatkan sang ayah. Lalu mereka pun terbang sekencang-kencangnya. Akan tetapi belalang tersebut malah memberikan sinyal kepada belalang sembah yang lainnya, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika itu kumbang merah dan anaknya pun terpojok di tepi pantai. Namun untungnya saat itu kapal terbang semut hitam dan laba-laba hitam pun muncul. Lantas mereka pun langsung membantu kumbang merah dan anaknya. Setelah itu mereka pun pergi dengan menyalakan sebuah petasan untuk membuat mereka bisa kabur dari serangan para belalang sembah itu.
Singkat waktu mereka pun pergi ke sebuah hutan untuk mencari kerajaan ulat agar mereka bisa meminta bantuan. Sesampainya di sana, sang Raja Ulat pun membaca pikiran si Kumbang Merah, sehingga dia dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya, Raja Ulat pun bersedia untuk membantu Kumbang Merah agar menyerang manusia. Ketika itu, para ulat tersebut kemudian langsung meracuni para manusia yang sedang menjalankan proyek di sana. Karena insiden itu, akhirnya proyek tersebut pun dihentikan. Lantas tempat itu juga ditutup karena ada ulat yang sangat berbahaya. Dikarenakan telah dibantu, Kumbang Merah pun berterima kasih kepada sang Raja Ulat. Ketika semuanya telah selesai, Kumbang Merah dan anaknya pun akan segera kembali pulang. Di sana satu persatu para kumbang hitam mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Namun sang anak Kumbang Merah terlihat sangatlah sedih, dikarenakan dia harus meninggalkan kekasihnya yaitu Kumbang Hitam. Ketika kapal mulai pergi menjauh, semua kumbang hitam pun merasa sedih, terutama kekasih dari anak Kumbang Merah. Lantas dia pun galau lalu pergi menyendiri. Saat di perjalanan, anak Kumbang Merah terlihat sangatlah sedih karena harus meninggalkan kekasihnya. Melihat hal itu, ayah Kumbang pun lalu berbicara kepada anaknya, yang membuat anak Kumbang Merah itu pun pergi kembali menemui kekasihnya itu. Pada akhirnya mereka pun bisa kembali bahagia dengan saling mencintai. Sedangkan sang ayah hanya bisa bersedih dan merelakan anaknya yang telah memilih jalan hidupnya sendiri. Singkat cerita, semut hitam akhirnya kembali menemui koloninya. Sementara laba-laba hitam pun kembali masuk ke tempat tinggalnya yang sangat nyaman. Dan tak lupa, ayah Kumbang Merah juga bisa bertemu kembali dengan istrinya dan 3 ekor anaknya. A few moments later. Di akhir film ini, terlihat juga kotak yang berisi semut merah yang sudah sampai ke sebuah restoran. Lalu koki di restoran itu pun langsung membuka kotak itu. Lantas para semut merah pun langsung keluar dan berlari dari tempat itu. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Dan gue minta kepada kalian untuk sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film animasi seperti ini. Oke lah, Pintu Kartel di sini. Izin pamit, see you in the next film.